ditugasi oleh kongres partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader, tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau pilih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih? Itu melanggar ADART. Nah, bayangkan kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini. Putusan ini dalam kultur PDI Perjuangan menyerap demokrasi arus bawah, dan di dalam demokrasi arus bawah itu menempatkan Bung Karno dan keluarga, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak hanya sebagai pendiri dari PDI Perjuangan, tapi Ibu Megawati Soekarno Putri terbukti juga mampu melakukan suatu langkah-langkah konsolidasi kepartean, mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dari tingkat kabupaten kota, provinsi hingga tingkat nasional, seperti halnya Presiden Jokowi. Sehingga terkait dengan ketua umum partai itu sepenuhnya berada di tangan Kongres, di mana dari bacaan yang kami lakukan setelah rapat kerja nasional memang menempatkan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai sentral. Bahkan di dalam masa transisi ke depan, karena 2024 itu ada terbentuk pemerintahan baru, diperlukan pengawalan oleh sosok pemimpin yang kuat, pemimpin yang emosional bondingnya itu melekat dengan anak ranting dan PAC partai, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini dari bacaan arus bawah yang saya lakukan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, yang menempatkan Ibu Mega pada suatu posisi yang di dalam sejarah partai itu memang menjadi pengikat, menjadi bond. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Mas Burhan, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kalau Anda menangkap dari apa yang dikatakan begitu, apakah ini ada sinyal positif bahwa bisa terbuka begitu peluang untuk menjadi ketua umum PDIP tidak harus berdasarkan hubungan biologis dengan Soekarno begitu, atau memang terbuka bagi mereka-mereka yang memiliki potensi, memiliki standar yang terbukti bisa menjalankan nilai-nilai Soekarno? Nah, saya sendiri tidak tahu persis ya ADART PDI Perjuangan, tetapi saya menduga ADART PDI Perjuangan bersifat inklusif. Artinya sepanjang kader dan sudah memenuhi syarat-syarat di dalam konstitusi partai untuk menjadi ketua umum, termasuk dipilih oleh peserta kongres, seharusnya siapapun, baik yang berdarah biru ya, punya terah Soekarno atau bukan, bisa menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Tetapi konteks usulan Mas Guntur kan pasca Ibu Mega. Nah, pertanyaannya pasca Ibu Mega itu kapan? Apakah Kongres 2025 ataukah setelah itu, ketika misalnya ada kejadian luar biasa? Nah, itu kan nggak clear ya. Dan kita juga tidak tahu persis yang dimaksud orang luar dalam statement Ibu Mega itu apa. Apakah orang non PDI Perjuangan? Kalau betul, berarti ya memang benar Ibu Mega, masa non partai tiba-tiba jadi ketua umum gitu. Nah, ataukah yang kedua, orang luar adalah orang yang bukan berasal dari terah Soekarno. Nah, itu yang perlu dijelaskan lebih jauh. Tetapi buat saya ya, kalau kita lihat potensi Zaki ya buat Jokowi ya untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan, tentu pertanyaannya adalah satu, apakah Ibu Mega berkenan atau tidak? Nah, yang kedua, ini yang paling penting, apakah popularitas Presiden Jokowi itu masih tinggi setelah beliau menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden? Jangan lupa ya, Mas Guntur menulis kolom opini di koran Kompas itu konteksnya pasca Presiden Jokowi
menyelesaikan masa jabatannya. Nah pertanyaannya, kalau sudah tidak jadi presiden, apakah Pak Jokowi kendalinya, baik popularitasnya di massa atau di elit politik masih kuat atau tidak? Anda melihatnya seperti apa? Kan kongresnya masih lama nih Mas Burhan, 2025 mendatang. Apakah di 2025 itu Anda melihat pengaruh Jokowi saat itu apakah masih kuat? Nah, tentu ya teorinya bagaimanapun kalau sudah lengser kan instrumen kekuasaan tidak langsung berada di bawah kendali beliau lagi. Jadi potensi bagi Presiden Jokowi popularitasnya menurun pasca mangkat ya tentu terbuka. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya nggak segera diambil oleh PDI Perjuangan dengan menempatkan pada posisi yang terhormat pasca Presiden Jokowi meletakkan masa jabatannya, apakah Presiden Jokowi membuka opsi lain untuk masuk dan menjadi pimpinan partai di luar PDI Perjuangan? Nah, saya kira Mas Guntur juga ada kekhawatiran ke arah sana. Karena kan isu yang berkembang di kalangan elit, kan banyak partai yang menawari Pak Jokowi menjadi ketua umum. Ya. Dan partai ini bukan partai kecil, tapi partai besar yang bisa menjadi pesaing dari PDI Perjuangan. Dan jangan lupa, ini survei terakhir saya Zakia ya, alasan memilih PDI Perjuangan sekarang 27% karena alasan sudah terbiasa memilih PDI Perjuangan. Alasan terbesar kedua adalah karena suka Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi pindah partai, apakah ini bisa mengirim kabar buruk kepada PDI Perjuangan? Dan apakah itu yang kemudian menjadi alasan buat Mas Guntur mengusulkan ide Pak Jokowi menjadi ketua umum PDI Perjuangan? Berarti ada dampak atau potensi tertentu yang bisa berimbas pada PDIP jika seandainya Jokowi tidak lagi di dalam PDIP begitu, Mas. Tapi kalau Mas membaca sendiri begitu ya, apa yang akan terjadi? Potensi dampak apa yang terjadi khususnya di internal PDIP jika kemudian posisi ketua umum ini kita berandai-andai begitu, Mas, diduduki oleh di luar dari Trah Soekarno? Tergantung orangnya, Zakia. Trah Soekarno itu siapa? Kalau misalnya orangnya itu Presiden Jokowi, apalagi sinyalnya misalnya masih diberikan ketika Presiden Jokowi masih menjabat, meskipun mungkin formalitasnya beliau dibukakan pintu masuk menjadi ketua umum pasca Ibu Mega, pasca 2024, mungkin Presiden Jokowi bisa diterima. Tetapi alasan elektoral itu mungkin tidak bisa dinikmati, karena kalau misalnya Presiden Jokowi menjadi ketua umum setelah pemilu 2024, artinya kan efek elektoralnya nggak bisa dimaksimalkan oleh PDI Perjuangan. Lain kalau misalnya menjadi ketua umumnya sebelum pemilu, itu satu. Nah yang kedua, bagaimanapun Ibu Mega ini punya kelebihan sebagai sosok luar biasa yang mampu mempersatukan sebuah partai yang punya track record perpecahan paling banyak di negeri ini. Jadi sebelum PDI Perjuangan ada itu kan PDI ya. PDI itu banyak sekali tuh konflik antar elit partainya sendiri. Dan setelah dipegang sama Ibu Mega, ya itu PDI Perjuangan relatif solid dan sepi dari konflik internal. Nah saya sendiri tidak yakin ya setelah Ibu Mega mangkat, siapapun penggantinya itu mampu menjaga soliditas PDI Perjuangan, mau dia dari Trah Soekarno atau bukan, karena bagaimanapun perlu kiat-kiat khusus tersendiri dan itu dimiliki oleh Ibu Mega. Tetapi Mas Guntur menulis Kompas kan konteksnya pasca Ibu Mega, beliau spesifik menyebut faktor usia Ibu Mega, artinya cepat atau lambat PDI Perjuangan itu menghadapi semacam isu terkait dengan regenerasi. Jadi dan menurut saya Mas Guntur bagus menulis kolom itu, satu untuk diskusi publik ya di internal PDI Perjuangan, karena cepat atau lambat PDI Perjuangan akan menghadapi isu ini, yaitu isu pasca Mega. Yang kedua adalah ke publik. Jadi ke publik tadi kaitannya dengan mengunci. Kalau misalnya apalagi tahun depan usia Ibu Mega sudah 77 tahun begitu ya dikatakan oleh Guntur Soekarno. Mas terakhir 78. Baik, Mas terakhir singkat saja, kalau Mas mungkin pernahkah melakukan survei atau mengamati sebenarnya bagaimana dengan suara kader internal PDIP sendiri? Lebih setuju, banyak yang setuju dilanjutkan oleh Trah Soekarno atau mereka mencari sosok ketua umum yang fresh, yang baru begitu?
Nah, kalau survei kepada pengurus PD Perjuangan saya belum pernah, tetapi kita pernah melakukan survei satu kepada populasi umum. Artinya semua warga yang punya hak pilih, apapun partainya. Yang kedua, kita isolasi, kita analisis, kita zoom in bagi mereka konstituen atau pemilih yang punya intensi memilih PD Perjuangan. Dua-duanya tidak mempersoalkan PD Perjuangan dipimpin oleh Trah Soekarno atau bukan. Bahkan preferensi mereka agar PD Perjuangan dipimpin oleh non-Trah Soekarno itu juga sangat tinggi. Tetapi lagi-lagi ini kan aspirasi warga dan aspirasi konstituen. Sementara Kongres PD Perjuangan yang punya hak suara adalah pengurus partai. Nah, apakah pengurus partai itu sejalan, seia sekata dengan preferensi konstituen partai PD Perjuangan atau masyarakat secara umum, itu kita akan saksikan Kongres PD Perjuangan 2025. Oke, kita akan lihat nanti di 2025 apakah yang akan meneruskan menjadi Ketua Umum PDIP, apakah tetap dari Trah Soekarno atau kemudian ada sosok baru begitu di dalam tubuh PDIP ini. Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih Mas Burhan sudah berdiskusi dan bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini. Selamat malam Mas Burhan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.